Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufarida Dalila dari kelas OR2, Stamuk 21, Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya akan menjelaskan materi tentang peramalan permintaan yang ditujukan untuk tugas UAS mata kuliah pengendalian persediaan yang diampu oleh Ibu dosen Rini Halila Nasution MT. Baiklah, langsung saja ke penjelasan pertama, yaitu pengertian peramalan permintaan. Peramalan permintaan adalah proses memprediksi jumlah barang atau bahan baku yang perlu disediakan oleh perusahaan dalam periode mendatang untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar. Menurut Rusdiana tahun 2014, peramalan adalah pemikiran terhadap suatu besaran, misalnya permintaan terhadap satu atau beberapa produk pada periode mendatang. Tujuan utama dari peramalan permintaan ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan kebutuhan pasar, sehingga perusahaan dapat menghindari masalah seperti stock out atau kekurangan persediaan barang dan overstock atau kelebihan persediaan barang. Kemudian jenis peramalan. Berdasarkan jangka waktunya, peramalan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, peramalan jangka pendek. Peramalan jangka pendek dilakukan untuk menyusun hasil ramalan yang jangka waktunya 1 tahun atau kurang. Hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan seperti penjadwalan kerja, ada tidaknya lembur, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada peramalan jangka menengah. Peramalan ini dilakukan untuk menyusun hasil ramalan yang jangka waktunya 1 hingga 5 tahun ke depan. Peramalan yang lebih khusus dibandingkan peramalan jangka panjang seperti perencanaan produksi, penentuan anggaran, serta menentukan aliran kas. Yang ketiga, ada peramalan jangka panjang. Peramalan jangka panjang dilakukan untuk menyusun hasil ramalan yang jangka waktunya lebih dari 5 tahun yang akan datang. Peramalan ini mengenai perencanaan produk dan pasar, pengeluaran biaya perusahaan, dan perencanaan tenaga kerja, serta perencanaan kapasitas kerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pola peramalan. Peramalan permintaan memiliki 4 jenis pola. Yang pertama, ada tren. Tren merupakan terjadinya kenaikan atau penurunan dari data dalam kurun waktu panjang. Biasanya dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi. Yang kedua, ada cycles. Cycles adalah suatu pola data yang terjadi setiap beberapa tahun, fluktuasi dari runtut waktu karena perubahan kondisi ekonomi. Yang ketiga, ada seasonality. Pola musiman dikarenakan pola datanya terjadi sudah berulang pada periode tertentu, seperti hari, mingguan, bulanan, triwulan, hingga tahun. Yang keempat, horizontal. Horizontal terjadi bila nilai data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang tetap, stabil, atau disebut stasioner terhadap nilai rata-ratanya. Adapun teknik-teknik peramalan. Yang pertama, regresi linier sederhana. Tujuan regresi linier adalah untuk memperoleh sebuah persamaan garis lurus yang akan meminimasi jumlah bias vertikal dari titik-titik yang terobservasi dengan garis lurus yang terbentuk. Metode yang dipakai untuk mendapatkan persamaan tersebut disebut least squares. Dan persamaan yang terbentuk adalah Y sama dengan A tambah BX, di mana Y adalah variabel tergantung atau dependent, X adalah variabel bebas atau independent, B adalah slope, A adalah konstanta yang nilai Y-nya pada saat X sama dengan 0. Yang kedua, metode simple average merupakan metode yang sesuai digunakan jika data yang tersedia tidak mengandung unsur tren dan faktor musiman. Secara sederhana, metode ini menghitung rataan dari data yang tersedia jumlah N-nya, mengikuti persamaan berikut. Fi tambah 1 sama dengan sigma AI per N, di mana Fi tambah 1 adalah peramalan untuk periode ke I tambah 1. AI adalah nilai aktual tahun ke I dan N
adalah banyaknya data moving average. Yang ketiga ada moving average. Moving average melakukan perhitungan terhadap nilai data yang paling baru, sedangkan data yang lama akan dihapus. Nilai rata-rata dihitung berdasarkan jumlah data, yang angka rata-ratanya bergerak ditentukan dari harga 1 sampai N data yang dimiliki. Moving average dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. MAN sama dengan sigma AI per N, di mana I adalah banyaknya data, N angka periode rata-rata bergerak, dan AI adalah nilai aktual tahun ke I. Yang keempat, weighted moving average. Metode ini mirip dengan moving average, hanya saja diperlukan pembobotan untuk data paling baru dalam deret berkala. Sebagai contoh, data yang paling baru ditentukan bobot sebesar 0,4. Data terbaru berikutnya berbobot 0,3. Kemudian berturut-turut 0,2 dan terakhir 0,1. Dan perlu diingat bahwa jumlah bobot yang diberikan harus sama dengan 1. Dan bobot terberat diberikan pada data yang terbaru. Yang kelima, exponential smoothing. Metode ini menggunakan prinsip yang sama dengan teknik moving average. Hanya saja, exponential smoothing memerlukan perhitungan yang lebih sedikit. Tidak memerlukan data historis, melainkan hanya data terbaru yang dipakai untuk menghitung peramalannya. Karakteristik smoothing dikendalikan dengan menggunakan faktor smoothing alpha yang bernilai antara 0 sampai dengan 1. Fungsi faktor ini adalah untuk memberikan penekanan yang lebih terhadap data yang paling baru. Dengan demikian, Ft sama dengan Ft kurang 1 ditambah alpha At kurang 1 dikurang Ft kurang 1. Di mana Ft adalah peramalan periode ke T. Ft kurang 1 adalah peramalan periode ke T kurang 1. Alpha adalah konstanta smoothing dan At kurang 1 adalah permintaan aktual atau penjualan untuk periode T kurang 1. Lalu yang keenam, metode Winters merupakan metode peramalan yang sering dipilih untuk menangani data permintaan yang mengandung baik variasi musiman maupun unsur tren. Metode ini mengolah 3 asumsi untuk modelnya, unsur konstan, unsur tren, dan unsur musiman. Metode Winters menggunakan persamaan sebagai berikut. T besar T kecil sama dengan beta Ft kurang Ft kurang 1 ditambah 1 kurang beta T kurang 1, di mana T besar T kecil adalah estimasi nilai tren pada periode T. Beta adalah konstanta smoothing untuk tren. Ft adalah rata-rata eksponensial pada periode T dengan asumsi nilai F0 sama dengan A1 dan T0 sama dengan 0. Yang ketujuh, single exponential smoothing. Peramalan single exponential smoothing dihitung berdasarkan hasil peramalan ditambah dengan peramalan periode sebelumnya. Jadi, kesalahan peramalan sebelumnya digunakan untuk mengoreksi peramalan berikutnya. Persamaannya adalah Ft sama dengan alpha At ditambah 1 kurang alpha Ft kurang 1. Kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Sebuah toko mencatat penjualan produk A selama 1 tahun terakhir, yang datanya ada pada tabel di samping. Pada bulan Januari, permintaan produk A sebanyak 450, bulan Februari 440, Maret 460, hingga bulan Desember sebanyak 450. Dari data tersebut, gunakan metode moving average untuk menghitung rata-rata penjualan selama 3 bulan guna meramalkan penjualan pada bulan berikutnya. Menggunakan persamaan MAN sama dengan sigma AI per N, di mana I adalah banyaknya data. Di sini menggunakan data selama 1 tahun dari bulan Januari hingga Desember. N adalah angka periode rata-rata bergerak. Di soal diminta periode rata-rata bergeraknya selama 3 bulan. AI adalah nilai aktual bulan ke I. Jadi untuk mendapatkan rata-ratanya kita menggunakan
nilai pada permintaan 3 bulan pertama, yaitu dimulai pada Maret. Kita operasikan menjadi 450 ditambah 440 ditambah 460 per 3 sama dengan 450. Hingga bulan Desember 520 ditambah 540 ditambah 550 per 3 sama dengan 537. Sehingga menghasilkan peramalan untuk bulan berikutnya yaitu sebanyak 537 permintaan. Untuk soal kedua, permintaan produk B di sebuah perusahaan untuk 4 bulan terakhir adalah sebagai berikut datanya. Pada bulan pertama sebanyak 200 unit, bulan kedua 180 unit, bulan ketiga 220 unit, bulan keempat 210 unit. Jika ramalan awal atau forecast bulan awal adalah 190 unit dan faktor perataan atau alfanya adalah 0,5, ramalkan permintaan bulan kelima menggunakan metode exponential smoothing. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, rumus exponential smoothing adalah FT1 sama dengan alfa dikali DT ditambah 1 kurang alfa dikali FT. Kita hitung pada bulan pertama ke bulan kedua. F2 sama dengan 0,5 dikali 200 ditambah 1 dikurang 0,5 dikali 190 sama dengan 195 unit hingga bulan 4 ke bulan 5, yaitu memperoleh hasil 206,875 unit. Jadi, ramalan permintaan untuk bulan kelima adalah 206,88 unit atau dibulatkan menjadi 209 unit. Sekian penjelasan dari saya tentang materi peramalan permintaan. Terima kasih atas perhatiannya hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.